Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nuryanti. Saya dari kelompok 11. Saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama dalam makalah yang berjudul Aliran-aliran dalam Ilmu Kalam Klasik, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan aliran Asy'ariyah. Yang pertama, sejarah lahirnya Al-Asy'ariyah. Aliran ini dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Imam Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, yang lahir di Basrah tahun 260 Hijriah dan wafat tahun 330 Hijriah. Nah, beliau ini masih keturunan dari sahabat besar Abu Musa al-Asy'ari, yaitu Takhim dalam perang Siffin dari pihak Sayyidina Ali. Nah, ayahnya Al-Asy'ari ini wafat ketika Al-Asy'ari masih kecil, dan ibunya menikah lagi dengan tokoh besar Mu'tazilah, yaitu Abu Ali al-Jubai, yaitu ayah kandung dari Abu Hasim al-Jubai. Nah, berkat didikan dari ayah tirinya ini, Al-Asy'ari kemudian menjadi tokoh Mu'tazilah dan sering menggantikan al-Jubai dalam perdebatan menentang lawan-lawan Mu'tazilah. Nah, Al-Asy'ari ini menganut paham Mu'tazilah sampai 40 tahun. Setelah itu ia tiba-tiba mengumumkan keluar dari aliran Mu'tazilah karena ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah pada malam 10, 20, 30 bulan Ramadan. Rasulullah memperingatkan untuk Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah. Nah, Al-Asy'ari ini sangat mendambakan persatuan umat. Ia khawatir kalau Al-Quran dan hadis menjadi korban dari paham-paham Mu'tazilah yang semakin jauh dari kebenaran. Nah, yang kedua, doktrin teologi Asy'ariyah. Yang pertama itu Tuhan dan sifatnya. Nah, menurut Al-Asy'ariyah, Tuhan mempunyai sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti Tuhan mengetahui dengan ilmu, berkuasa dengan kudrat, hidup dengan haya, dan seterusnya. Nah, yang B, perbuatan manusia. Perbuatan manusia menurut aliran Asy'ariyah adalah diciptakannya segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, bukan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, yang C, pelaku dosa besar. Menurut Al-Asy'ari, seorang muslim yang melakukan perbuatan dosa besar dan meninggal dunia sebelum sempat bertobat tetap dihukum mukmin, tidak kafir, tidak pula berbeda di antara mukmin dan kafir. Dan di akhirat ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ia mendapat ampunan dari Tuhan dengan rahmatnya, ia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, atau Tuhan memberikan hukuman kepadanya dengan memasukkannya ke dalam siksa neraka sesuai dengan dosa yang ia perbuat. Nah, yang D, keadilan Tuhan. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun. Tuhan tidak wajib memasukkan orang baik ke surga maupun neraka. Semua itu menurut kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhanlah yang berkuasa dan segala-galanya milik Tuhan. Nah, yang E, akal dan wahyu serta kriteria baik dan buruk. Meskipun Al-Asy'ariyah dan orang-orang Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu, tetapi Al-Asy'ariyah dan Mu'tazilah ini berbeda dalam menentukan baik buruknya. Al-Asy'ari berpendapat bahwa pentingnya wahyu, sedangkan Mu'tazilah berdasarkan dengan akal. Nah, yang F, melihat Allah. Al-Asy'ari tidak sependapat dengan kelompok ortodoks ekstrim, terutama Zahiriyah, yang menyatakan bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat dan mempercayai bahwa Tuhan bersemayam di arsy. Al-Asy'ari yakin bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat tetapi tidak dapat digambarkan. Nah, selanjutnya itu yang B, pengaruh ajaran Al-Asy'ariyah.
Apabila kita memperhatikan tokoh-tokoh al-Syariah yang dalam perkembangannya identik dengan al-sunnah wal jamaah. Yang pertama itu kepintaran tokoh sentralnya yaitu Imam al-Asy'ari berdebat dengan basis keilmuan. Yang B, tokoh-tokoh al-Asy'ariyah tidak hanya ahli dalam bidang memberikan argumentasi yang meyakinkan dalam mengembangkan ajaran al-sunnah wal jamaah melalui perdebatan, namun juga melahirkan karya-karya ilmiah yang menjadi referensi sampai saat ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke materi kedua kepada Yela Anggraini, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yela Anggraini. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi makalah kami yang berjudul aliran-aliran dalam ilmu kalam klasik atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, di sini saya ingin melanjutkan yang sebelumnya dijelaskan oleh Indah Nuryanti. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian C, yaitu aliran Maturidiyah. Yang pertama di sini sejarah lahirnya aliran Maturidiyah. Aliran ini dinasbatkan kepada Imam al-Maturidi. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi. Ia dilahirkan di Maturid, sebuah kota kecil di daerah Samarkand, wilayah Tarmosokiana di Asia Tengah, daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. Nah, tahun kelahirnya tidak diketahui secara pasti. Hanya diperkirakan sekitar pertengahan abad ke-3 Hijriah. Ia wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Nah, selanjutnya sebenarnya al-Maturidi itu sebaya dengan al-Asy'ari, hanya saja berbeda tempat tinggal. Al-Asy'ari hidup di Basra, Irak sebagai pengikut mazhab Syafi'i, sedangkan al-Maturidi bertempat tinggal di Samarkand, pengikut mazhab Hanafi. Oleh karena itu, kebanyakan pengikutnya juga bermazhab Hanafi. Riwayatnya tidak terlalu banyak diketahui sebagai pengikut Abu Hanifah yang memiliki pemikiran tentang teologi yang hampir sama. Nah, selanjutnya karir pendidikan al-Maturidi lebih dikonsentrasikan untuk menekuni bidang teologi daripada fikih sebagai usaha memperkuat pengetahuannya untuk menghadapi paham-paham teologi yang banyak berkembang dalam masyarakat Islam, sedang Islam yang dipandangnya tidak sesuai dengan kaidah yang benar menurut akal dan syara'. Pemikiran-pemikirannya juga sudah banyak yang dituangkan dalam karya tulis. Yang kedua di sini ada doktrin teologi Maturidiyah. Nah, yang pertama sifat Tuhan. Dalam soal sifat-sifat Tuhan terdapat persamaan antara al-Asy'ari dan al-Maturidi. Baginya Tuhan juga mempunyai sifat-sifat, maka menurut pendapatnya Tuhan mengetahui bukan karena zatnya tetapi dengan pengetahuannya, dan berkuasa bukan dengan zatnya. Jadi itu sifat Tuhan. Yang kedua, kewajiban mengetahui Tuhan. Menurut al-Maturidi, akal bisa mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menyelidiki atau memperhatikan alam, langit, dan bumi. Akan tetapi,
Meskipun akal semata-mata sanggup mengetahui Tuhan, namun ia tidak sanggup mengetahui dengan sendirinya hukum-hukum taklifi atau perintah-perintah Tuhan. Dan pendapat terakhir ini berasal dari Abu Hanifah. Selanjutnya yang 3, perbuatan manusia. Dalam perbuatan manusia, Al-Maturidi sependapat dengan golongan Mu'tazilah bahwa manusialah sebenarnya ia mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Yang bagian 4, kebaikan dan keburukan dapat diketahui dengan akal. Al-Maturidi mengetahui adanya keburukan objektif atau yang terdapat pada suatu perbuatan itu sendiri, dan akal bisa mengetahui kebaikan dan keburukan sebagai suatu perbuatan. Nah, mereka membagi perbuatan-perbuatan kepada 3 bagian. Di sini ada yang pertama, sebagian yang dapat diketahui kebaikannya dengan akal semata-mata. Sebagian yang tidak dapat diketahui keburukannya dengan akal semata-mata. Dan sebagian lagi yang tidak jelas kebaikan dan keburukannya bagi akal. Kebaikan dan keburukan bagian terakhir ini hanya bisa diketahui dengan melalui syara'. Yang kelima, hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Di sini perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan atau hikmah, baik dalam ciptaan-ciptaannya maupun dalam perintah dan larangan-larangannya. Perbuatan manusia bukanlah merupakan paksaan dari Tuhan. Karena itu tidak bisa dikatakan wajib, karena kewajiban itu mengandung suatu perlawanan dengan iradahnya. Jadi itu ya, hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Selanjutnya, pelaku dosa besar. Mengenai pelaku dosa besar, Al-Maturidi sepaham dengan Asy'ariyah, yaitu bahwa orang yang berdosa besar masih tetap mukmin, dan soal dosa besarnya akan ditentukan Tuhan kelak di akhirat. Ia pun menolak posisi menengah kaum Mu'tazilah. Dan yang terakhir, melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Tentang melihat Tuhan ini diberikan oleh Al-Quran, yaitu firman Allah surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Yang artinya, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Nah, yang ketiga, sekte-sekte Maturidiyah. Yang pertama di sini golongan Markan, yaitu pengikut-pengikut Al-Maturidi sendiri. Pahamnya lebih dekat pada Asy'ariyah sebagaimana pendapatnya tentang sifat-sifat Tuhan. Dalam hal perbuatan manusia, Al-Maturidi sepakat dengan Mu'tazilah bahwa manusialah yang sebenarnya mewujudkan perbuatannya. Al-Maturidi dan Al-Asy'ari memiliki persamaan pandangan. Menurut Al-Maturidi, Tuhan mempunyai sifat-sifat. Tuhan mengetahui bukan dengan zatnya, melainkan dengan pengetahuannya. Jadi itu ya, golongan Semarkan. Yang kedua, golongan Bukhara, yaitu pengikut Al-Basdawi. Dia merupakan pengikut Al-Maturidi yang penting dan penerus, yang baik dalam pemikirannya. Yang dimaksud dengan golongan Bukhara adalah pengikut-pengikut Al-Basdawi dalam aliran Maturidiyahnya. Walaupun sebagai pengikut aliran Maturidiyah, Al-Basdawi selalu sepaham dengan Al-Maturidi. Ajaran teologinya banyak dianut oleh umat Islam yang bermazhab Hanafi. Jadi sate-sate Maturidiyah terdiri dari 2. Yang pertama tadi golongan Samarkan, yang kedua golongan Bukhara. Nah, jadi itu ya. Selanjutnya yang bagian D, pengaruh aliran Maturidiyah. Di sini terdapat perkembangan dunia Islam. Aliran Maturidiyah ini telah meninggalkan pengaruh yang sangat besar. Hal ini dapat kita pahami karena manhajnya yang memiliki ciri mengambil jalan tengah antara dalil akli dengan dalil nakli.
Di samping itu, aliran ini juga berusaha menghubungkan antara fikih dan amal, mengantarkan pengenalan pada masalah-masalah yang diperselisihkan oleh banyak ulama kalam, namun masih berkisar pada satu pemahaman untuk diskritisi letak-letak kelemahannya. Keistimewaan lainnya yang juga dimiliki Maturidiyah bahwa pengikutnya dalam perselisihan atau perdebatan tidak sesuai saling mengkafirkan sebagaimana Qadariyah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.